Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Nisha di channel Nisha Diary. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sesuai janji hari ini aku bakal lanjutin materi belajar bahasa Jerman dari buku Network Neu A1 Kursbuch yang bab 2 lanjutan dari bab 2 yang kemarin ya. Siapa yang udah gak sabar? Kita bakal bahas banyak hal seru ya, mulai dari ngomongin pekerjaan alias main beruf. Terus coba cara baca angka yang lebih besar lagi sampai rahasia dibalik der di das. Pokoknya lengkap deh. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai. Let's get. Oke, yang pertama kita bahas adalah main beruf atau pekerjaanku atau profesiku ya. Nah, kalian bisa lihat di buku Network Neu A1 ini bab 2 lanjutan tentang pekerjaan yaitu main beruf. Di sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Di situ udah aku translatein pekerjaannya, profesinya apa gitu ya. Kalian bisa lihat kayak super taksi itu bahasa Jermannya Taxifahrer, terus Amina Mazin itu pelajar studentin, Magda Donat Arztin, dokter perempuan, Leon Schoppe Kellner atau waitress gitu. Terus di bawahnya ada gambar das auto, das buch. Nah, yang itu nanti kita belajar juga ya teman-teman. Oke, yang pertama aku mau bahas poin pentingnya dulu nih. Jadi, untuk menanyakan pekerjaan dalam bahasa Jerman, kalian bisa bertanya seperti ini. Was bist du von Beruf? Itu artinya apa pekerjaanmu? Nah, jawabnya gimana? Gampang. Jawabnya bisa ngomong kayak ich bin, terus sebutin profesimu. Misalnya, ich bin student. Saya mahasiswa. Kalau perempuan, ich bin studentin gitu. Nah, oke, lanjut di slide berikutnya. Pekerjaan perempuan itu ditambahkan in di belakangnya. Jadi artikelnya tuh di, terus akhirnya belakangnya tambahin in. Kayak misalkan contohnya di situ ada der Arzt, jadi di Arztin. Der Lehrer, jadi di Lehrerin. Gitu ya. Misalkan contohnya she is Lehrerin, dia adalah seorang guru perempuan. Nah, ini yang seru kalau pekerjaannya perempuan, itu kenapa kita nambahin in? Ya pokoknya emang aturannya sih dari sana juga dari bahasa Jermannya. Terus artikelnya juga berubah jadi di. Jadi kalau mau bilang dia perempuan, bilangnya she is she is Lehrerin ya gitu. Kalau tadi laki-laki itu pakainya der. Kalau perempuan di. Kembali lagi ke buku Network Neu A1. Di sini kita bisa lihat di bawah gambar-gambar profesi juga ada gambar-gambar benda ya. Ada mobil, buku, uang, jalan, gelas dan lainnya. Itu semua udah aku translatein juga. Terus di sini cara bacanya udah ada, kayak misalkan mobil itu dalam bahasa Jermannya das Auto, terus buku bahasa Jermannya das Buch, uang das Geld, jalan di Straße. Nah, itu semua masuk ke poin G, itu yang ada di kolom G. Oke, aku zoom ya. Jadi, der die das ini namanya bestimmter artikel atau artikel definitif, yang artinya itu atau tersebut, menunjuk ke sesuatu yang spesifik. Setiap kata benda dalam bahasa Jerman itu punya gender atau jenis kelamin. Maskulin itu der, feminim die, netral das. Oke, ini contoh-contoh yang ada di buku. Maskulinnya der Stift, netralnya das Buch, feminimnya di tablet. Plural itu jamak artinya. Jadi bentuk jamak dari buku itu di Bücher gitu. Nah, ini contoh lain dari bestimmter artikel ya. Udah aku jelasin di poin-poin. Kalian bisa lihat sendiri di layar. Nah, sebenarnya ini tuh nggak selalu logis sama jenis kelamin di dunia nyata ya teman-teman. Jadi artikel dalam bahasa Jerman tuh nggak selalu sama kayak di dunia nyata gitu. Misalnya das Mädchen, gadis itu, artinya artikelnya itu das padahal dia kan perempuan gitu ya. Makanya tips dari aku di bawah itu hafalkan artikel bersama dengan kata bendanya. Jadi harus dihafalin.
der Tisch, die Lampe, das Buch gitu. Oke, kembali lagi ke buku lagi buat pemahaman kalian. Di poin yang 6B itu disuruh menandai artikel-artikel yang ada di 6A itu masuknya ke tabel yang mana. Der, misalkan yang der itu kalian bisa isi sesuai artikelnya der Stift, pena gitu ya. Tulis di bawahnya gitu. Oke, lanjut ke poin 7A. Poin 7A di sini ada perintahnya itu lesen Sie die Texte, artinya baca teksnya ergänzen Sie dan die Beruf aus 6A. Cocokkan dengan pekerjaan di 6A. Jadi kalian harus baca dulu teks ini, terus baru diisi sama orang-orang yang di atas yang ada gambarnya A, B, C, D gitu. Oke, mau aku translatein sedikit-sedikit ya. Yang poin A itu ich bin bla 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 und ich bin 22 Jahre alt. Ich habe pro Woche 24 Stunden Seminar und Kurse von Montag bis Freitag. Oke, sebelum masuk ke poin-poin 7A, lebih baik kayaknya kita belajar dulu cara baca angka di atas 20-an ya. Karena di sini ada angka-angka 22, 24, 25.000, 46, 68.000 dan lain sebagainya. Oke. Aku bakal liatin poin-poinnya. Masih ingat kan angka 1 sampai 20? Nah, sekarang kita naik level nih. Untuk angka 21 sampai 99 rumusnya itu satuan plus un plus puluhan. Jadi dibalik gitu, misalkan 21 itu kan 1 dan 20, jadi bacanya 21, 1 dan 20 gitu ya. Begitu juga dengan 30, misalkan 30 itu 30. Jadi kalau 31 cara bacanya 31. Kalau 100 itu 100 atau 100 aja juga boleh sih. Nah, gimana nih kalau ratusan? Oke, yang ini ratusan ya. Kalau ratusan juga sama gampang. Jadi kalau 101 itu 101. Kalau 125 125. Jadi 100 kan 100, terus 25 5 dan 20 gitu ya, 125. Kalau 200 200. 550 550. Emang agak ribet gitu ya kalau angka 5 cara bacanya. Oke. Kalau ribuan ini cara bacanya gimana? Kalau 1000 itu 1000. Kalau 2000 2000. Ini udah aku tulis ya contoh-contoh angkanya, kalian bisa lihat, coba kalian baca sendiri. Misalkan 10.000 10.000, 25.000 25.000 gitu. Itu yang terakhir contoh 25.345 itu lumayan panjang. Tapi seru kalau udah biasa dan bisa. Kuncinya angka di Jerman itu dibaca nyambung jadi satu kata panjang gitu. Oke, balik lagi ke teks 7A. Jadi untuk yang poin A itu intinya tentang student ya, student atau pelajar gitu. Ada poin pentingnya universitas. Di universitas. Tadi aku udah jelasin kan cara ngomong angkanya gitu ya. Sekarang cuman aku jelasin poin pentingnya aja supaya nggak terlalu lama videonya. Ini jadi dia tentang universitas, terus universitasnya sangat besar. Berarti dan ini masih muda. Berarti yang tadi ini ya jawabannya Amina Mazin karena dia pelajar. Tinggal ditulis di sini Amina Mazin. Lanjut yang B, ich bin bla 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 dan bekerja di 2 restoran ya. In 2 Restaurant. Ich arbeite pro Woche. Jadi bekerja selama 1 minggu itu 46 jam. Meisten itu artinya sebagian besar.
sebagian besar dia bekerjanya di malam, di sore, Abend, dan di Wochenende atau di akhir pekan gitu ya. Tapi dia punya 2 hari libur, yaitu Montag dan Dienstag. Montag itu Senin, Dienstag itu Selasa ya. Tadi yang bekerja sebagai waitress itu siapa? Leon ya. Oke, ya ini yang poin D. Leon. Leon Schoppe. Lanjut yang poin C itu ich bin bla 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 taksi sentral gitu. Ya pokoknya kalau ada taksi sentral terus dia ada di teks sebelumnya ada supir taksi, berarti yang A, Fabian Hoflinger. Terus yang poin D itu ich bin bla bla bla, bekerjanya arbeite in einem Krankenhaus. Krankenhaus itu rumah sakit ya. Das Krankenhaus punya 480 kamar gitu. 500 asik Zima. Hier arbeiten. Coba kalian baca sendiri 920 gimana cara bacanya. Oke, lanjut aja biar cepet ya. Jadi yang bekerja sebagai dokter itu Magda Donat. Oke, lanjut di poin yang B. Ini kita harus dengerin dulu audionya, dan sebenarnya ini udah aku isi sih jawabannya, tapi nggak apa-apa. Biar kalian paham cara bacanya gimana. Sebentar aku putar audionya 1.20 ya. 22, 24, 46, 100, 480, 920, 1250, 25.000, 68.000. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Untuk poin C itu disuruh isi bekerja berpasangan, arbeiten sie zu zweit. Terus suruh isi informasi dari teks dari A dan B. Terus isi ini kebetulan udah aku isi juga. Jadi cuma jawab dari teks di atas aja kok, kayak nanyain apa pekerjaannya, kapan dia bekerja, kapan dia libur kerja gitu ya. Gitu, misalkan yang nomor pertama itu Amina Mazin, kan dia pelajar, terus dia kerjanya kapan, pokoknya dia Senin sampai Jumat, Montag bis Freitag itu ada kursus, seminar, sama belajar. Nah di hari Sabtu, Samstag, dia juga kerjanya di bioskop atau im kino. Kapan dia libur kerja, yaitu di Sonntag atau hari Minggu gitu. Lanjut di sini untuk 8A dan 8B. Sebelum itu aku jelasin dulu tentang akhiran plural endungen gitu ya. Oke, sekarang aku jelasin ya. Jadi kata benda atau nomen itu ada bentuk tunggal, singular, dan jamak atau plural. Nah bentuk jamaknya ini agak tricky karena akhirannya tuh beda-beda. Ada yang ditambah e kayak der Tisch, jadi die Tische, itu yang ada di contohnya ya. Terus ada yang ditambah n atau en, ya kayak die Frau jadi die Frauen. Ada yang ditambah er kayak das Kind jadi die Kinder. Kadang ada yang umlautnya juga gitu, tambahan umlaut. Ada yang cuma ditambah s kayak das Auto jadi die Autos. Ada juga yang cuma berubah vokalnya jadi umlaut, atau malah nggak berubah sama sekali kayak der Lehrer jadi die Lehrer. Yang penting diingat, semua kata benda kalau sudah jamak artikelnya itu pasti di. Jadi die Tische, die Frauen, die Kinder. Lagi-lagi saran terbaik adalah hafalkan bentuk pluralnya pas belajar kosakata baru. Begitu ya. Oke, untuk jawaban 8A udah aku isi. Jadi bentuk
pluralnya itu apa aja bentuk jamak dari yang di teks itu, yaitu misalkan yang der kilometer, pluralnya di kilometer. Terus yang singular there's arts, jadi di arts tuh. Nah, endungannya kan yang poin 8B itu disuruh tandain ya. Endungan dari 8A, misalkan yang ini E, terus yang ini EN, terus ini ER, terus yang ininya S gitu. Lanjut di sini untuk poin 9A itu suruh isi pekerjaan di bawah ini. Terus kita bisa lihat gambar-gambarnya A sampai F gitu, terus kita isi. Terus tadi aku udah jelasin ya sebelumnya yang terkait misalkan kalau perempuan kalau laki-laki itu pakainya ER, terus kalau perempuan IIN, belakangnya IN maksudnya. Enggak selalu sih, maksudnya iya maksudnya der di gitu kan. Tadi udah aku jelasin tentang pekerjaan buat laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut kita isi yang 9A. 9A itu gambarnya pelayan toko gitu, berarti karena dia perempuan ya, jadi jawabannya di Verkauferin. Yang nomor B itu gambarnya seorang laki-laki lagi megang komputer. Jadi jawabannya Informatiker. Der Informatiker. Karena dia laki-laki ya. Yang C, dia perempuan, berarti di Lehrern. Terus yang D, yang D itu kayak tukang salon, penata rambut gitu, namanya bahasa Jermannya Friseur. Tapi kalau dia perempuan jadinya di Friserin. Yang E itu bapak-bapak ya, atau laki-laki, jadi dia itu arsitek. Di sini ada poin arsitek, kita tulis der arsitek. Yang F itu laki-laki juga. Di sini poin yang tadi udah semua diisi, ini udah berarti tinggal engineer. Berarti dia laki-laki der ya. Der engineer. Oke, lanjut di poin selanjutnya ada poin B. Ini disuruh berpasangan sama partner kalian untuk saling tanya jawab kayak pekerjaan kalian apa, was sind Sie von Beruf gitu, kapan apa pekerjaan kalian. Terus yang kedua, kapan kalian bekerja, wann arbeiten Sie, wann arbeitest du. Terus kapan kalian libur, wann haben Sie frei, wann hast du frei. Oke, begitu ya. Ini udah ada cara bacanya gimana juga, cara jawabnya. Lanjut di poin G itu ada sein sama haben. Aku mau jelasin dulu di PowerPoint aku. Nah, jadi sein itu artinya to be atau adalah. Jadi kalau haben artinya tuh to have atau mempunyai ya. Ya, ini to have atau mempunyai. Dua kata kerja ini wajib dihafal di luar kepala, konjugasinya sesuai subjeknya. Oke, jadi untuk sein, jadi kayak ich bin, saya adalah, du bist gitu ya. Itu wajib kalian hafalin. Contohnya kayak ich bin müde di situ. Saya lelah, du bist student. Kamu mahasiswa, atau du bist schlau, kamu pintar gitu ya. Untuk haben itu mempunyai artinya ich habe. Terus du hast, RCS hat, dia itu mempunyai. Wir haben, kami atau kita mempunyai. Ihr habt, kalian mempunyai. Oke, lanjut di halaman sesudahnya itu ada artikel lernen. Jadi belajar artikel lagi. Tadi kan udah dibahas ya tentang artikel.
Kalau di sini dijelasin lagi kayak artikel Krankenhaus itu termasuknya netral atau das. Das terus ini pengertian dari Krankenhaus itu apa gitu. Yang ini. Terus misalkan kilometer itu apa? Das seminar itu apa? Di seminar itu bentuk pluralnya PL. Oke, lanjut aja ya. Ini juga suruh isi poin-poin ini artikelnya masuk ke dalam artikel apa gitu ya. Lanjut di halaman berikutnya yaitu ein Formular ausfüllen atau mengisi formular gitu ya. Sebelum masuk ke pertanyaan ini, ke soal-soal ini, aku mau kasih contoh kalian poin-poinnya dulu untuk bahasan cara menjawab formular ya. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat ein formular. Ein formular itu apa sih artinya? Mengisi formulir. Jadi kadang kita perlu ngisi formulir kan, entah buat daftar kursus, buka rekening, atau lainnya. Nah, ini beberapa istilah yang sering muncul di formulir bahasa Jerman. Ada Name, itu nama belakang. Misalnya Vorname. Vorname itu nama depan. Nachname, nama keluarga atau nama belakang. Terus Geburtsdatum, tanggal lahir. Tanggal lahirnya biasanya TT, MM, JJJ, Tag, Monat, Jahr, kayak Indonesia ya. Terus Geburtsort artinya tempat lahir, adrese alamat, Straße jalan, Hausnummer nomor rumah, Postleitzahl itu kode pos, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kalian udah datang di Jerman, biasanya itu ada mengisi formulir kayak begini, dan ini tuh umum gitu kan. Jadi kalian kalau disuruh isi udah nggak bingung lagi karena udah tahu artinya. Oke. Jawab yang poin A dulu ya sebelum ke yang sport club itu. Kita sesuaiin lagi nama, kan nama namanya Jonathan. Terus Geburtsdatum. Geburtsdatum itu tanggal ulang tahun ya, berarti yang ini, poinnya yang ini. Geburtsortnya New York. Adresenya Goethestraße. Telepon nummer, handynummer ini. Gitu cara isinya. Oke, untuk poin sport club fit Anmeldung aku kita nggak usah isi ya karena mungkin bakal kelamaan. Jadi untuk poin ini aja nih yang Geschlecht itu artinya yang ini itu artinya jenis kelamin. Kalau weiblich itu artinya perempuan, jenis kelamin atau gendernya perempuan. Nanti kan bisa centang. Terus männlich itu artinya laki-laki. Keine Angabe itu nggak mau jawab kali ya, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai di bab 2 ini. Udah nyampe halaman akhir bab 2. Jadi di bab 2 ini tadi kita banyak belajar tentang berbicara tentang hobi, yang ini ya, terus yang si Verabreden mengatur pertemuan, terus berbicara tentang pekerjaan, waktu kerja gitu kan. Terus tadi kita juga gimana cara membaca hitungan di atas 20. Ini bahkan sampai 1 juta, sampai 1 miliar ya. Terus ini 1 juta. Kalian bisa screenshot buat belajar kalau kalian belum punya buku ini juga. Terus tadi kita udah belajar juga tentang verben dan personal pronomen, sein dan haben ya. Hari ini kita belajar ini. Terus oh ya, tinggal poin yang terakhir nih. Aku bakal jelasin yang ya dan nein Frage. Bestimmter artikel kita udah bahas, nomen, singular, dan plural udah kita bahas juga. Jadi kalau plural itu selalu pakainya di, dan endungannya itu tergantung ya.
beda-beda. Ada yang belakangnya N, terus ada yang pakai A umlaut, terus U umlaut sama ini endungannya S endungannya. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk iya, Oda, nine fragen pertanyaan ya atau tidak. Jadi strukturnya verb kata kerja plus subjek. Jadi tinggal pindahin kata kerjanya ke depan gitu ya. Misalkan contoh dengan sein atau to be. Kan kalau kalimatnya itu du bist müde gitu, kamu lelah. Tapi kalau pertanyaan bist du müde, jadi kata kerjanya duluan. Kata kerjanya bist du müde. Gitu. Terus jawabannya ich bin müde. Ya, ich bin müde. Ya, atau enggak, nein, ich bin nicht müde. Terus contoh dengan haben. Hat er ein Auto? Ya, er hat ein Auto. Atau nein, er hat kein Auto. Perhatikan penggunaan kein ya. Jadi bukan nicht, jadi pakainya kein. Oke deh, segitu dulu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini. Tinggalkan komen kalau ada pertanyaan atau masukan. Share ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar bahasa Jerman. Dan pastinya subscribe channel Nisha Diary biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.